Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gede Agus Arya Wiratama, NPM 436. Kemudian ada saya sendiri, Anaci Wilhelmina NPM 405. Kemudian ada Francisca Ensarwati Indah, NPM 346. Yang terakhir ada Niketut Susirianti, NPM 336. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep akuntansi forensik, dan yang kedua mengapa akuntansi forensik, dan yang ketiga lingkup akuntansi forensik. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian akuntansi forensik, di mana akuntansi forensik ini merupakan kegiatan yang menggunakan keahlian dalam bidang akuntansi dan audit serta kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu perkara keuangan atau dugaan fraud atau kecurangan. Adapun pendapat pengertian akuntansi forensik menurut pendapat para ahli, yang pertama itu menurut Delary Combley, di mana beliau ini adalah seorang kepala editor jurnal untuk akuntansi forensik yang mengungkapkan bahwa akuntansi bidang forensik ini adalah ilmu akuntansi yang cocok dengan hukum, sehingga dianggap dapat bertahan dalam kancah perseteruan pengadilan dan juga termasuk dalam proses peninjauan judisial maupun administratif. Yang berikutnya menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary, di mana akuntansi bidang forensik dapat berarti berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Jadi, akuntansi bidang forensik ini merupakan perwujudan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Yang berikutnya menurut Wikipedia Indonesia, di mana dijelaskan bahwa akuntansi forensik ini adalah sesuatu yang cocok digunakan untuk pengadilan hukum. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Presentasi dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya itu mengapa akuntansi forensik. Pada dasarnya cakupan akuntansi forensik adalah fraud atau tipuan dalam arti yang sangat luas dan sangat merugikan berbagai pihak karena dapat menghancurkan pemerintahan maupun bisnis. Association of Creative Fraud Examiners mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada corruption atau korupsi, yang kedua ada asset misappropriation atau penjajaran aset, dan yang terakhir ada fraudulent finance statement atau laporan keuangan yang sengaja dibuat menyesatkan. Dalam hal ini, akuntansi forensik menjadi spesialis yang lebih khusus, fraud auditor atau fraud examiner yang memiliki spesialis dalam bidang fraud. Yang selanjutnya, mengapa disebut akuntansi forensik? Akuntansi forensik dapat mencegah dan membatasi cakupan kecurangan sebagai hasil dari studi. Ditemukannya adanya pengaruh penggunaan akuntansi forensik dalam mendeteksi kasus-kasus korupsi keuangan. Lalu mengapa harus mempelajari akuntansi forensik? Karena pada dasarnya akuntansi forensik ini cakupan utamanya adalah fraud atau tipuan dalam bidang government, baik di koperasi maupun pemerintahan. Jadi dengan mempelajari akuntansi forensik ini dapat diketahui kecurangan yang terjadi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang lingkup akuntansi forensik. Ada beberapa pokok pembahasan tentang lingkup akuntansi forensik. Yang pertama itu ruang lingkup akuntansi forensik, yang kedua perbedaan akuntansi dan audit, yang ketiga tugas akuntansi forensik, yang keempat akuntansi forensik. Yang pertama itu ruang lingkup akuntansi forensik. Akuntansi ini dapat digunakan dalam 2 sektor, yaitu sektor publik dan privat, yang sama-sama menyebabkan kerugian, di mana pada sektor publik kerugian menyangkut keuangan negara, sedangkan pada sektor privat
terjadi karena ada pelanggaran perjanjian. Dalam akuntansi forensik dilihat dari 3 sisi, yaitu sisi pertama kerugian, sementara sisi kedua merupakan kegiatan melawan hukum yang bisa menimbulkan tuntutan karena mengalami kerugian, sedangkan sisi ketiga hubungan kausalitas atau berkaitan dengan kerugian dan kegiatan melawan hukum. Yang kedua itu perbedaan akuntansi dan audit. Ada berapa, yaitu akuntansi dan audit. Akuntansi itu berkaitan dengan pengumpulan data keuangan yang sistematis dengan tujuan untuk menganalisa dan menginterpretasi masalah keuangan yang sifatnya kompleks. Sedangkan audit itu fokus pada penentuan apakah laporan keuangan yang disajikan itu wajar tanpa pada kesalahan. Akuntansi forensik bisa dilakukan apabila auditor curiga dan penyimpangan dan kesengajaan salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tugas akuntansi forensik. Dalam urusan pengadilan atau litigation, akuntan forensik memiliki tugas memberikan pendapatnya mengenai hukum. Ada 2 bagian akuntansi forensik, yaitu penyelidikan atau investigation service dan litigasi atau litigation service. Jasa penyelidikan biasanya bertugas dalam memeriksa penipuan atau auditor penipuan. Akuntan penyelidik menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pendeteksian, pencegahan, pengendalian, penipuan, dan misinterpretasi. Sedangkan jasa litigasi berperan dalam pemeriksaan penipuan dan jasa akuntansi forensik untuk memecahkan permasalahan valuasi seperti dalam kasus perceraian rumah tangga. Selanjutnya yaitu akuntan forensik. Akuntan forensik merupakan seorang akuntan yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat akuntan yang telah menyelesaikan pendidikan tambahan atau sertifikat sebagai pemeriksa kecurangan atau akuntan forensik. Selanjutnya, seorang akuntan forensik harus memiliki beberapa sifat di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu kreatif, melihat sesuatu yang orang lain menganggapnya bisnis normal dan mempertimbangkan banyak cara dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kejadian secara detail dari berbagai aspek. Yang ketiga akal sehat, yaitu mempertahankan perspektif dunia nyata, yaitu yang sebenarnya terjadi. Yang keempat, tidak mudah menyerah, artinya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya walaupun ada kondisi di mata fakta, dokumen pendukung atau informasi lainnya yang sulit diperoleh. Yang kelima yaitu business senses, atau yaitu memahami bagaimana seharusnya sebuah bisnis berjalan wajar, bukan hanya memahami pencatatan transaksi. Yang keenam, yang terakhir, percaya diri, percaya akan temuan sehingga bisa bertahan di bawah cross examination atau pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.